berhasil meluluhlantahkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Jepang melebarkan gurita militernya ke Asia Tenggara. Tanpa menghadapi rintangan, Jepang berhasil menduduki kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada akhir 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kuniako Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada 9 September 1944 guna menarik simpati bangsa Indonesia. Di hadapan Insinyur Soekarno dan militer Jepang, Perdana Menteri Koiso mewakilkan pernyataan kemerdekaan untuk Indonesia kepada Tenohika. Koiso, the Prime Minister of Japan, declared to the people of Indonesia that they will be set free in the future. I am happy and very touched by the power of infinite mind, well as expressed gratitude for the discretion and sincerity of government employees along with Army, where has been variously fulfilled its obligation, and thus full warriors have been waiting for the independence. Paduka Yang Mulia Tenohika, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang sehikmat-hikmatnya pada Yang Mulia Tenohika yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Saya, atas nama segenap rakyat Indonesia, meminta kepada Paduka Tuan supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat dan memiliki anggota 60 orang. Dalam BPUPKI, terjadi sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosangi-in. Dalam sidang tersebut, membahas mengenai dasar negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir pada sidang pertama BPUPKI pada hari ini 29 Mei 1945. Perkenalkan, saya KRT Rajiman Widyodiningrat yang menjadi ketua BPUPKI. Dengan ini, saya menyatakan sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 dibuka. Sidang pertama BPUPKI pada hari ini membahas mengenai rumusan dasar negara. Kepada saudara-saudara sekalian, saya persilahkan untuk menyampaikan rumusan-rumusan dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajukan usulan. Silakan Mr. Muhammad Yamin. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut dalam bentuk lisan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Saya persilahkan Mr. Muhammad Yamin untuk memberikan usulan dalam bentuk tulisan. Bung, ini merupakan usulan tertulis saya. Terima kasih. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian masih ingin menyampaikan usulan dasar negara? Tidak. Baiklah, sidang pada hari ini 29 Mei 1945 akan dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini
31 Mei 1945, sidang lanjutan pertama BPU PKI. Setelah menerima hasil usulan rumusan dasar negara dari Mr. Muhammad Yamin, apakah saudara-saudara sekalian ingin menyampaikan usulan tentang dasar negara? Baiklah saudara-saudara sekalian, saya ingin menyumbangkan ide pikiran saya tentang dasar negara. Saya persilakan Profesor Dr. Supomo. Baiklah, pada sidang kedua hari ini, saya ingin menyumbangkan ide pikiran saya. Usulan tersebut antara lain persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Saya terima usulan rumusan dasar negara dari Profesor Dr. Supomo. Apakah saudara-saudara sekalian masih ingin menyampaikan usulan tentang rumusan dasar negara? Tidak, Bu. Baiklah, sidang pada hari ini 31 Mei 1945. Sidang pertama BPU PKI akan dilanjutkan pada 1 Juni 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir pada sidang lanjutan pertama BPU PKI pada hari ini 1 Juni 1945. Langsung saja, apakah saudara-saudara sekalian masih ingin menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia? Silahkan Insinyur Soekarno. Baiklah, saya selaku anggota BPU PKI ingin turut serta dalam perumusan dasar negara, di mana saya mengusulkan kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Insinyur Soekarno. Apakah saudara-saudara sekalian masih ingin menyampaikan rumusan-rumusan dasar negara? Terima kasih atas usulannya. Dengan ini, saya menyatakan sidang pertama BPU PKI selesai. Enak, semuanya mau lagi. Pada sidang ini pula dibentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang beranggotakan Dr. Anus Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hasim, Haji Agus Salim, Abi Kusno Cokro Sujoso. Dalam persidangan yang dilakukan, panitia 9 menghasilkan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Jagoan Neon, bermainnya jagoan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Dokuritsu Junbido Sakai yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPU PKI yang kedua
resmi dibuka. Sebelum memulai sidang kita pada kali ini, saya mempersilahkan kepada Ketua Panitia 9 untuk melaporkan hasil sidang yang telah mereka bahas. Kepada Insinyur Soekarno, saya persilahkan. Selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil kerja dari panitia yang terdiri dari pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah penyampaian hasil laporan hasil sidang yang telah Panitia 9 bahas, maka sidang kita lanjutkan. Sidang kedua ini membahas mengenai pembagian wilayah negara. Kepada saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian, saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selukas-lukasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asisten Tata Negara, Suryo Hadi Wijojo, Muhammad Nur, dan Abdul Kafar. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang diangan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan etnologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Pulau Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang-orang yang punya paham yang mengatakan bahwa Indonesia melikungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk ke dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia Baru. Begitu pula Borneo Utara, di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua. Bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralasan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara ke dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timur supaya masuk di wilayah Indonesia. Saya mengusulkan untuk pulau-pulau di sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Apakah saudara-saudara sekalian masih ingin menyampaikan usulan-usulan dan pendapat-pendapat dari saudara-saudara sekalian? Dengan keberhasilan dari panitia rancangan undang-undang penyusun rancangan undang-undang dasar dan anggota-anggota yang menyampaikan pendapat mengenai pembagian daerah di Indonesia, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Capek.
Montin aja. Dengan Monty, semua teratasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat dimulai, saya dan Muhatta berencana menambah 9 anggota baru PPKI. 3 diantaranya berasal dari golongan muda, yakni Sukardi, Charul Saleh, dan Wikana. Namun, karena ada golongan muda yang masih menganggap PPKI merupakan badan buatan Jepang, maka mereka mengundurkan diri. Oleh karena itu, 6 anggota baru kita, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodumejo, Sayuti Melik, Mr. Kasuma Mantri, dan Mr. Ahmad Subardi. Bagus Handi Kusumo, Kiai Haji Wajid Hasni, Mr. Kasman Singodumejo, dan Mr. Tuku Muhammad Hasan, tolong kalian agar membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebab kalimat ini telah menyebabkan pemeluk agama lain menjadi keberatan terhadap kalimat tersebut. Itu merupakan keputusan yang baik. Saya setuju dengan perubahan tersebut. Saya juga setuju dan perubahan tersebut dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa? Ya, baiklah, saya setuju. Bagaimana dengan yang lainnya? Saya setuju dengan kalimat ini. Baiklah, kita ganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, mari kita agendakan kegiatan kita selanjutnya. Sekarang, mari kita membahas pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Bagaimana jika perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Saya setuju, Mr. Kasman, karena dapat dilihat isinya sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Baiklah, ini saatnya sidang penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat di dalamnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Acara selanjutnya dalam rapat ini yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Apakah ada usulan dari para anggota mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden? Saya ingin mengajukan usulan. Menurut saya, pemilihan presiden dan wakil presiden sebaiknya dilakukan secara aktif. Saya mengajukan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Hadis Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Apakah para hadirin setuju? Saya setuju pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aktif. Saya juga setuju karena menurut saya dan lainnya bahwa ketokohan 2 orang ini tidak ada bandingannya. Karena masih ada waktu, bagaimana kita lanjutkan dengan perundingan untuk membentuk sebuah komite nasional, di mana komite nasional ini untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk. Bagaimana? Sebelum rapat ini ditutup, saya minta tolong kepada 9 anggota yang bersedia bertindak sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak, seperti pembagian wilayah dan negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Saya meminta Oto Iskandar untuk bertindak sebagai pemimpin panitia kecil. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Baiklah, dengan ini rapat ditutup. Rapat akan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Gedung Cho Sangi Inn. Saya harap anggota dan ketepatan waktu. Terima kasih.